Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, monggo sesarengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah sampai dengan hari ini insyaallah masuk berapa Ramadan ini Pak? 16. Alhamdulillah, insyaallah sekedap malih sampun masuk lebih dari setengah perjalanan. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tambahkan nikmatnya keimanan kepada kita semua sehingga semakin tenanglah kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam monggo kita haturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali kedua ini mohon izin kami semalam diberitahu Pak Mus beliau berhalangan sehingga kami menggantikan beliau. Insyaallah kami melanjutkan tema cerita tentang Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan. Nah, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan bagaimana ketika Al-Quran ini diturunkan menjadi pelengkap bagi manusia. Yang sebelumnya kita sudah mendapatkan cerita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebagai khalifahnya Allah, sebagai makhluk pilihan Allah, diberikan tugas untuk memakmurkan bumi dan diberikan banyak potensi, termasuk juga supaya tidak nyasar, supaya tidak visinya hanya bayar, yaitu supaya visinya apa? Sadar bahwa dia adalah makhluk terbaik yang dinanti kiprahnya di buminya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana satu cerita rentetan di dalam surat Al-Baqarah diawali 183, kemudian 184, 185. Kisah di dalamnya diantaranya perintah ketaatan dari Allah kepada kita semua. Lalu dilanjutkan di situ syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kasih sayangnya Allah kepada kita dilengkapi kita, yaitu apa? Petunjuk ben tidaknya nyasar. Dan subhanallah, yang ketiga, perangkat yang dikasih oleh Allah yaitu apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jangan khawatir ketika manusia itu bertauhid kepada Allah dan mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ada masalah, ujian, cobaan, apa saja yang datang yang itu adalah bagian supaya kita menjadi yang terbaik di sisi Allah, maka ingatlah ada senjata terbaik buat kita semua, yaitu doa. Pun demikian yang dilakukan Nabi bersama para sahabat ketika dikejar-kejar, ngoten ya Pak ya Bu nggih, dikejar-kejar oleh musuhnya masuk ke dalam gua. Apa yang beliau lakukan? Ketauhidan yang kemudian ditingkatkan. Nah, jamaah rahimakumullah, saya mengangkat satu penemuan ya, mungkin jenengan sami sudah pernah mendengar, yaitu seorang dokter dari Mesir dan beliau bertugas di Amerika Serikat, namanya Dr. Ahmad Qadi.
Ya, beliau melakukan satu riset 210 pasien dimasukkan ke dalam dua ruangan yang berbeda, ada yang muslim dan non muslim. Ya, kemudian satu dimasukkan ruangan dibagi gitu ya, kurang lebih 105 gitu ya, dibagi dua, satunya 105. Yang satu dibacakan bahasa Arab tapi bukan Al-Qur'an. Yang satu lagi dibacakan Al-Qur'an. Kira-kira Bapak Ibu jenengan pernah kepirang berita ini? Apa hasilnya? Subhanallah, Allahu Akbar. Dibagi dua, dimasukkan ke dalam dua ruangan. Yang satu disetelkan murotal Al-Quran, yang satu sama bahasa Arab tapi bukan Al-Quran, ya mungkin syair-syair seperti itu ya. Kemudian waktunya sudah habis, dikeluarkan semua, dicek ya, medical check up kurang lebih seperti itu ya. Apa yang terjadi? Pasien ini ternyata ditemukan satu hasil, yang dibacakan murotal Al-Quran terjadi satu perbaikan kesehatan. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Pantaslah ketika Allah Jalla Jalaluhu berfirman kepada kita semua, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, penyakit yang ada di manusia ini bukan hanya penyakit jasmani, bukan hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit rohani, termasuk bisa sembuh dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Betulan. Saya nyambung kepada Ustadz Iqbal waktu tampil di sini, beliau menyampaikan seorang profesor atau masih doktor dari Jepang mendapatkan hadiah Nobel karena meneliti tentang apa itu puasa. Perintah puasa di Al-Quran diteliti orang Jepang. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, ini masukan kepada kita semua. Mari kita sama-sama mendekat kepada Al-Quran. Ternyata semua permasalahan itu hampir ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Lihat ketika tadi mohon izin kami membaca di sholat isya tadi. Lau anzalna hadzal Qur'an. Kalau sekiranya ini Al-Quran diberikan kepada gunung, maka gunung tidak mampu. Dan ternyata yang mampu adalah siapa? Manusia, Pak. Manusia, Bu. Mohon izin saya memberitahukan informasi, insya Allah tanggal 6 Mei kami akan tampil bersama adik Najah, insya Allah. Lumpuh otak, Pak, ya, dari Mataram. Tapi apa yang terjadi? Firman-firman Allah berhasil dihafalnya 30 juz. Alhamdulillah, insya Allah kita akan tampil online gitu ya. Ternyata saya coba diskusikan dengan seorang psikolog, kemudian juga ada Dokter Syaraf. Ini hal yang luar biasa, Pak, Al-Quran itu. Makanya Allah berikan lagi motivasi kepada kita. Tidak cukup itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi betulan Pak, Al-Quran itu gampang kalau kita mau. Lah cukup itu. Ibu Siti Aisyah usianya 70 sekian tahun, 78 kalau nggak salah, belajar Al-Quran 5 tahun, usia 83 tahun, berhasil tidak menghafal Al-Quran? Berhasil. Jadi jamaah rahimakumullah ya, ini mungkin sedikit malam hari ini penyemangat bagi kami dan kita semuanya. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran ini menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita yakini betul menjadi petunjuk bagi kita, menjadi obat penawar bagi kita, ya, menjadi subhanallah banyak sekali zikir, ya kan, penenang. Kata Dokter Rodi ini tadi, kenapa kok kemudian pasien itu sembuh? Ternyata setelah diteliti ada bagian di dalam otak ini ya, atau istilahnya neuron, sistem syaraf dan otak yang terkait di dalam tubuh kita ini yang kemudian terjadi pengenduran syaraf. Kalau syarafnya sudah kendor, Pak, sudah nggak tegang lagi. Kalau kata Ustadz Sinten yang waktu menyampaikan ciri-ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nek gak emosi, gak marah, berarti ciri bertakwa. Itu insya Allah sehat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.